Itu satu poin tuh. Saya nggak tahu lah. Mungkin teman-teman juga punya pengalaman bagaimana kemudian apa namanya atau punya teman lah atau di rumah. Saya nggak tahu. Kalau saya sih di belakang rumah saya itu juga kemudian banyak orang yang dalam tanda kutip tidak terlalu beruntung, kurang beruntung gitu. Kurang beruntung ya. Yang juga sampai hari ini kebingungan ini mau daftar online seperti apa dan lain sebagainya. Itu satu poin. Terus kemudian poin kedua, saya pengen bilang sebenarnya kalau pendidikan di Indonesia itu hari ini tidak bisa terlepas dari kesejahteraan. Karena pendidikannya sendiri sangat berorientasi kepada pasar, saya rasa. Gitu. Berorientasi kepada pasar sehingga dulu zaman saya kuliah ya, zaman saya kuliah itu misalnya ada universitas swasta, ada universitas negeri. Universitas negeri itu selalu dikejar oleh banyak orang. Kenapa? Karena dulu ya, saya nggak usah nyebutin tahun, tapi dulu lah. Itu kira-kira biaya sekolahnya murah. Sementara swasta mahal. Kita masuk, udah bayar uang bangunan, uang pangkal, apa segala macam, per semesternya mahal, bahkan juga ada hitungannya per SKS, kan seperti itu kira-kira. Nah, dulu kan seperti itu tuh. Orang berlomba-lomba lah untuk daftar ke perguruan tinggi negeri dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Artinya apa? Setelah ada Badan Hukum Pendidikan kan nggak gitu juga sekarang. Perguruan tinggi negeri juga mahal kok sekarang. Nggak bohong. Kalau menurut informasi yang saya peroleh mahal. Karena apa? Karena berorientasi kepada pasar. Kemudian ada Badan Hukum Pendidikan, di mana kemudian kampus juga diminta untuk ini, untuk apa? Untuk mengembangkan, katakanlah bahasa gambarnya mengembangkan bisnis. Cek aja sekarang di kampus kawan-kawan siapa yang tidak mengembangkan bisnis, kira-kira begitu kampusnya dan lain sebagainya. Artinya sangat berorientasi ke pasar. Dan terakhir yang pengen saya bilang adalah situasi PSBB seperti ini tentu jadi problem juga ketika kemudian kita melakukan sekolah atau sekolah dari jauh. Ada problem di mana begini ya. Sekarang kita cek deh. Sejauh mana tanggung jawab negara atau tanggung jawab pemerintah gitu dalam memfasilitasi pendidikan online ini. Karena apa namanya? Pendidikan online ini kan berbiaya. Banyak orang di awal kemudian bilang begini, tapi kan kamu tidak mengeluarkan ongkos ke kampus dan lain sebagainya. Tapi kan lama-kelamaan kemudian kuota untuk online itu juga lumayan. Saya merasakan betul ya. Saya work from home gitu. Konteksnya adalah untuk bekerja, tidak untuk belajar gitu. Dalam sehari bisa lebih 2 sampai 3 giga, nggak tahu teman-teman ya. Untuk hal-hal seperti meeting apa dan lain sebagainya gitu. Tentu juga ini jadi satu variabel budget tersendiri. Nah, bagaimana kemudian mengatasinya? Bagaimana juga itu juga kemudian membicarakan masalah layanan sekolah gitu. Bagaimana sekolah memberikan kualitas layanan prima pada saat pandemi ini berlangsung gitu, di mana kemudian sebenarnya antara dosen sama mahasiswa tidak bisa bertatap langsung gitu ya, apa dan lain sebagainya. Sementara di sisi lain juga yang saya dengar dari kawan-kawan masalah uang kuliah tunggal juga masih tetap ditarik dan lain sebagainya. Yang pengen saya bilang sederhana, yang pengen saya bilang adalah di sini kita harus meletakkan pendidikan sebagai sebuah hak dasar warga negara. Oleh karena itu, maka aspek pendidikan harus diletakkan di salah satu poin pembiayaan yang keluar di Perpres 1 2020 ketika negara kemudian mengalokasikan ada 110 triliun sebenarnya untuk penanggulangan COVID. Tapi juga kemudian bagaimana dengan masalah ekonomi? Ekonomi juga penting. Oh iya, 110 triliun cukup tidak? Oh tidak. Tapi banyak usaha lain yang bisa dilakukan oleh sekolah. Misalnya apa? Atau oleh negara. Misalnya apa?
Coba bayangkan dalam situasi pandemi seperti ini, usaha apa yang kemudian menarik keuntungan banyak di balik usaha-usaha lain yang kebanyakan kemudian menurun? Tentu adalah provider. Bayangkan pada saat, pengusaha-pengusaha lain kelabakan gitu ya, kelabakan karena daya beli masyarakat juga berkurang, karena pendapatan berkurang dan lain sebagainya, provider justru meningkat penghasilannya hari ini. Sehingga negara harusnya nekan kepada pengusaha-pengusaha provider itu, bekerja sama bagaimana kemudian ada satu satu apa, satu entah gimana caranya lah, supaya kemudian diberikan kemudahan bagi terutama yang ini. Sebentar sebentar sebentar. Artinya banyak upaya yang bisa dilakukan oleh negara, tidak selalu harus berpaku terhadap, APBN, pengalokasian dan lain sebagainya. Kan begitu sebenarnya. Kan pengusaha-pengusaha juga sebenarnya sudah di-bail-out oleh pemerintah, oleh negara gitu, diberi kemudahan dan lain sebagainya. Makanya ini harus harus, saatnya sebenarnya mereka juga ditagih tanggung jawab sosialnya untuk memberikan kemudahan terhadap, kuota-kuota untuk kepentingan pendidikan, bikin program lah, apa, dan lain sebagainya, gitu. Sementara itu sih Iya. yang mungkin kita bicarakan. Kalau masalah kebijakan dan lain sebagainya, ya saya pikir, hari ini kita harus menyatakan bahwa pendidikan itu menjadi, hak dasar warga negara, sehingga itu juga hal yang harus dipenuhi oleh negara pada saat, COVID-19, mewabah di negeri kita. Iya. Gitu. Sepakat sih Kak, tadi ya, pemaparan yang sangat luar biasa nih. Ketika dari teman-teman kemarin kita sudah menghimpun beberapa pertanyaan nih Kak. Ketika kita Ya. disuruh memilih nih ya, menurut Kakak mana sih yang harus dipilih ketika kita harus memprioritaskan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan? Yang notabene kita tidak bisa memilih nih, harus memilih yang mana. Nah, menurut Kakak gimana? Ketika pemerintah ini harus memilih atau kita semua harus diprioritaskan, kita sebenarnya harus diprioritaskan ke sektor mana dulu nih? Ekonomi dulu, atau kesehatan diri dan jiwa kita dulu, atau pendidikan yang tadi kata Kakak juga secara konstitusi ini adalah menjadi hak dasar kita semua. Tiga-tiganya penting, bayangkan ya, tiga-tiganya penting. Bayangkan kalau kita tidak ngurus ekonomi, kemiskinan semakin banyak. Mungkin juga orang, tidak tidak meninggal karena Covid, tapi juga meninggal kelaparan, busung lapar, dan lain sebagainya. Bayangkan kalau buat saya, kehilangan satu orang warga negara itu, juga merupakan satu kelalaian karena misalkan tidak ada tanggung jawab negara, itu satu.